Saudara, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan penyebaran ujaran kebencian terhadap publik. Roy Suryo menilai ijazah Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo dari Universitas Gadjah Mada palsu. Laporan tersebut dilayangkan tim advokat Public Defender pada Kamis petang. Selain Roy Suryo, ada juga nama lainnya yang turut dilaporkan. Terkait barang bukti, pihak pelapor akan berkonsultasi dengan penyelidik untuk menentukan kelayakan bukti yang dibawa. Inisial aja ya. RS. Inisial aja dulu. RS sama Salah satu dokter. Dokter palsu juga kan? RS. Dua-duanya RS ini. Dua-duanya RS. RS 2 Dua T. Kemudian sama dokter T. Dokter T. Barang bukti jangan dulu kita buka ya, nanti merusak pemeriksaan. Ya kan, ini kan harus dikonsulkan dulu. Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah hari ini menggelar sidang perdana gugatan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Sidang pada Kamis pagi sempat diskors selama 20 menit karena ada berkas tergugat yang belum lengkap. Para tergugat antara lain Joko Widodo, KPU Kota Solo, SMA Negeri 6 Solo, dan Universitas Gadjah Mada. Khusus Jokowi dan UGM hadir diwakili kuasa hukum masing-masing. Usai pemeriksaan berkas, selanjutnya akan dilakukan mediasi. Apabila mediasi tidak tercapai, maka akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan seterusnya. Kedua belah pihak menyepakati adanya mediasi pada 30 April dalam sidang gugatan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kedua belah pihak sepakat menunjuk mediator dari luar pengadilan yakni Profesor Adi Sulistiono, Guru Besar Keperdataan Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Oleh karena pihak-pihak telah hadir semuanya, maka acara dilanjutkan dengan mediasi para pihak. Dengan penetapan tadi berdasarkan kesepakatan para pihak dan sesuai Perma nomor 1 tahun 2016, mereka telah memilih selaku hakim mediator Profesor Dr. Adi Sulistiono, Sarjana Magister. Sementara oknum pengacara yang menggugat ijazah Penetapan tersebut. Sementara oknum pengacara yang menggugat ijazah juga memasukkan dokumen pendidikan tinggi. Pelapor yang juga seorang pengacara ini bilang laporannya sudah dilayangkan sejak Oktober 2023. Ia menyoroti kejanggalan dalam proses perolehan gelar sarjana oknum pengacara ZM dari Universitas Surakarta. Atas dugaan dokumen palsu, ZM terancam hukuman penjara maksimal 6 tahun. Kami nanti melakukan pemeriksaan untuk bisa segera tahap 1 ke JPU demikian. Surat pemberitahuannya itu penetapan tersangka termasuk juga dikirim ke terlapor ya? Ya, sudah kami ke pelapor juga. Ya. Pasal? Oh ya, untuk pasal kami terapkan pasal 263 ayat 2 KUHP. Ancaman hukuman? Ancaman 6 tahun. 6 tahun. Terima kasih ya. Pemeriksaan segera ini? Segera. Kasus ini yang mana Yainal Mustafa tersebut diduga sudah menggunakan NIM-nya orang yang setelah itu dipakai untuk kuliah di UNSA, dan setelah dipakai kuliah di UNSA akhirnya mendapatkan gelar sarjana hukum Sebagai mahasiswa transfer. sebagai mahasiswa transfer, yang mana setelah saya cek ijazahnya itu 2 bulan sudah lulus. Dan usai ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan penggunaan dokumen palsu, Zainal Mustafa menyatakan mundur dari penanganan gugatan ijazah Jokowi. Zainal bilang jika kasus ini penuh rekayasa, tapi karena ingin fokus, Zainal memilih mundur dan akan menyelesaikan kasus yang menjeratnya. Hari ini saya akan mengundurkan diri dari tim tipu UGM ya, karena berseliwerannya di sosial media yang mana seolah-olah perkara ini akhirnya merembet ke saya, dan saya pengen
berkonsentrasi juga untuk menangani perkara saya. Sekaligus saya juga kepada teman-teman itu biar tidak terganggu juga.